Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita bakal menyambut hari yang fitri, hari kemenangan. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan kemenangan apa sih yang sebenarnya kita rayakan? Yuk kita bedah bareng-bareng makna sesungguhnya dalam penelusuran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget rasanya bisa ketemu lagi sama Anda semua untuk mendalami salah satu hari paling penting di kalender Islam. Idul Fitri itu kan sering banget disebut sebagai hari kemenangan. Tapi kemenangan atas apa sebetulnya? Nah, ini dia yang penting. Ini tuh bukan sekedar perayaan biasa, bukan cuma pesta. Ini adalah puncak dari perjuangan spiritual kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Jadi pada dasarnya Idul Fitri itu adalah hari untuk bersyukur. Syukur karena kita semua diberi kekuatan sama Allah untuk menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh. Inilah saatnya kita menguatkan lagi ikatan sama keluarga, sama tetangga, kumpul bareng untuk sholat, saling memaafkan, dan ya, merayakan pencapaian spiritual ini bersama-sama. Bahkan, puasa di hari itu kan diharamkan. Itu tanda yang jelas banget kalau ujiannya udah selesai, dan sekarang waktunya merayakan kemenangan. Oke, sekarang yuk kita mundur sedikit, kita coba telusuri akarnya. Pernah kepikiran gak sih dari mana sebetulnya tradisi Idul Fitri ini berasal? Ternyata sejarahnya itu, menarik banget dan penuh dengan pelajaran berharga. Jadi ceritanya gini, Idul Fitri itu dimulai dari sebuah transformasi besar. Waktu Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, orang-orang di sana tuh udah punya 2 hari raya, namanya Nairus dan Marjaan. Isinya, ya kebanyakan cuma pesta-pesta aja. Nah, terus ada momen yang sangat krusial di tahun kedua Hijriyah, kemenangan besar umat Islam dalam Perang Badar. Di tahun yang sama inilah Idul Fitri pertama kali dirayakan. Jadi Idul Fitri itu menandai 2 kemenangan besar sekaligus. Kemenangan spiritual melawan hawa nafsu selama Ramadan dan kemenangan fisik di medan perang. Dan disinilah titik baliknya. Lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyampaikan pesan dari Allah yang mengubah segalanya. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Coba perhatikan kata-katanya. Ini bukan sekedar mengganti, tapi ini adalah sebuah upgrade dari perayaan yang isinya hura-hura jadi perayaan yang jauh lebih bermakna. Bedanya tuh benar-benar kayak langit dan bumi. Kalau perayaan jahiliyah sebelumnya diisi dengan pesta pora, Islam mengubah total konsepnya menjadi hari yang fokusnya adalah rasa syukur. Yang tadinya diisi mabuk-mabukan, diganti jadi ibadah. Dari sekedar menari-nari nggak jelas, diubah jadi momen untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ini adalah transformasi total dari perayaan duniawi menjadi perayaan spiritual. Jadi, transformasi ini bukan cuma soal ganti-ganti tradisi ya. Ini tentang meninggikan standar perayaan kita menjadi sesuatu yang layak dapat hadiah terindah. Dan hadiahnya, janji langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibilang, inilah puncak dari semua jerih payah kita selama sebulan penuh. Coba deh, kita sama-sama renungkan hadis qudsi yang luar biasa ini, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Diceritakan kalau pas umat Islam keluar buat sholat Id, Allah berfirman kepada para malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Gak berhenti di situ, lalu ada seruan yang terdengar, kembalilah ke rumah kalian, aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Masya Allah, ini janji pengampunan yang indah banget. Dan jujur, ini bagian yang paling bikin merinding. Ini bukan sekedar penghapusan dosa biasa, tapi sebuah pertukaran ilahi. Coba bayangkan, bukan cuma catatan buruk kita yang dihapus bersih, tapi Allah menggantinya dengan kebaikan. Ini adalah hadiah terbesar, upah yang dijanjikan bagi mereka yang benar-benar serius beribadah di bulan Ramadan. Oke, setelah tahu sejarahnya, tahu janjinya yang luar biasa, sekarang kita sampai di bagian yang paling butuh perenungan. Apa sih esensi sejati dari hari raya ini? Apa bener cuma soal baju baru, ketupat, dan opor ayam? Syekh Sulaiman Al-Bujairami pernah memberikan sebuah sentilan lembut yang benar-benar menyadarkan kita. Beliau bilang Idul Fitri yang sejati itu bukan milik orang yang pakai baju baru, tapi Idul Fitri itu milik mereka yang ketaatannya setelah Ramadan justru makin bertambah. Wah, ini pengingat yang dalam banget. Jadi, inilah hakikatnya. Perayaan Idul Fitri yang sejati itu adalah untuk jiwa yang kembali suci setelah dosa-dosanya diampuni. Baju baru, kendaraan baru, itu semua cuma cangkangnya aja. Isinya yang paling berharga adalah ampunan dari Allah.
Tentu, bukan berarti pakai baju baru itu salah ya. Sama sekali enggak. Memakai baju baru itu sunnah yang baik, sebagai simbol dari hati yang bersih. Tapi jangan sampai kita berhenti di simbolnya aja. Kita harus pastikan penampilan luar kita yang serba baru itu juga mencerminkan jiwa kita yang juga sudah dibersihkan dan diperbarui selama bulan Ramadan. Nah, sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita tahu sejarah dan makna spiritualnya yang begitu dalam, gimana caranya kita bisa menjadikan Idul Fitri kali ini lebih dari sekedar tradisi? Gimana cara kita merayakannya sebagai sebuah kemenangan yang sejati? Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga Idul Fitri kita tahun ini menjadi momen untuk benar-benar kembali fitri dan meningkatkan ketaatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.